Pasca pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Sementara itu Airlangga juga tegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur BI pengganti Peri. Yang penting kan institusinya, dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitas. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Matraman merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Pramono mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono kembali menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun, serta meminta seluruh masyarakat turut berperan menjaga kondusivitas. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka bagi siapa saja. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rangkaian acara, Presiden juga memberikan penghargaan pada 10 lulusan terbaik. Provinsi Jawa Tengah, Putra Menteri 1.204 lulusan sarjana terapan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 728 putra dan 476 putri akan menjadi pamong praja muda dan akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat, Pemda hingga wilayah 3T seluruh Indonesia. Pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat dan persatuan bangsa.
Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akan mencabut laporan polisi terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait dugaan penghinaan profesi wartawan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memfasilitasi pertemuan antara Hotman Paris dengan Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Momen pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dibagikan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di akun media sosial pribadinya @sufmi_dasko. Tampak dalam foto Hotman Paris dan Ahmad Munir bergandengan tangan. Dalam unggahan itu Dasko juga menyertakan sebuah kalimat Persatuan Indonesia. Dasko yang memfasilitasi pertemuan keduanya menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi untuk merajut persatuan. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Selain PWI, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Dan hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.